Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Yang Ze pun menyadari bahwa Liu Qingzu sedang bergerak menuju suatu tempat. Yang Ze pun bertanya, apakah dia mencoba memancing dirinya ke tempat area parkir milik Topeng Naga. Yang Ze pun menyebut Liu Qingzu benar-benar bodoh tapi menggemaskan. Topeng Naga sudah pergi. Jadi tempat parkir bawah tanah itu tidak ada siapapun. Yang Ze pun meminta Chen Xiong untuk menunggunya di sini. Dirinya akan pergi menangkap seseorang lebih dulu. Yang Ze pun dengan cepat masuk menerobos gedung tersebut. Yang Ze dengan percaya diri mengatakan bahwa Liu Qingzu tidak akan bisa lari. Namun saat Yang Ze sampai di basement, Yang Ze kaget dengan sebuah suara. Dan setelah Yang Ze memperhatikan lebih dekat, ternyata itu si Topeng Naga. Yang Ze pun menyebut ini tidak mungkin. Bukankah dia seharusnya sedang memburu pemegang liontin? Namun di saat yang sama Yang Ze pun sadar jika target Topeng Naga adalah pemegang liontin. Maka dirinya juga termasuk, apalagi dirinya membawa 4 liontin di tubuhnya. Tentu saja Topeng Naga akan memprioritaskan tempat dengan liontin terbanyak. Kesombongan ini malah membuat dirinya terjebak dalam krisis. Lalu di saat Yang Ze dan Topeng Naga melakukan kontak mata, tiba-tiba Yang Ze terpindah ke sebuah tempat. Yang Ze pun bertanya-tanya apakah ini sebuah domain. Yang Ze tidak menyangka Topeng Naga bisa menggunakan teknik seperti ini. Begitu seseorang melakukan kontak mata dengan casternya, seseorang akan terseret masuk ke dalam ranah khusus ini. Satu-satunya jalan keluar adalah mengalahkan casternya. Yang Ze pun merasa bahwa dirinya benar-benar didesak sampai sejauh ini. Dan kini Topeng Naga maju menyerang. Yang Ze pun tidak bisa merespon serangan cepat dari Topeng Naga dan hanya bisa berlindung di balik sayapnya. Hingga Topeng Naga mampu menyerang dari balik titik buta Yang Ze. Di sisi lain, Chen Xiong pun kini nyatanya sedang berhadapan dengan Yi He dan Chu Jiao. Yi He pun bertanya apakah Chen Xiong serius. Chen Xiong menyalakan voice chat server untuk menantang semua orang di sini. Namun saat itu Chu Jiao meminta Yi He menyerahkan orang ini kepada dirinya. Dirinya ingin menguji kekuatannya sendiri. Lalu Chen Xiong pun seketika melompat ke arah mereka serta bertanya apakah mereka mengira sudah berhasil menangkap dirinya. Mengapa mereka begitu sombong? Chu Jiao seketika merespon hal ini dan mengaktifkan teknik Ice Fiend. Hingga Chu Jiao mengganti tubuh aslinya dengan es. Chen Xiong yang menyerang sebuah bongkahan es kosong pun bertanya Chu Jiao mau pergi kemana. Dan kembali Chen Xiong mengayunkan senjatanya ke arah Chu Jiao. Melihat serangan ini, Chu Jiao pun segera mengantisipasinya. Namun nyatanya secara tiba-tiba, Chen Xiong mengubah arah serangannya ke arah samping. Namun beruntung Chu Jiao mampu merespon hal ini dan memblokir serangan Chen Xiong. Chu Jiao seketika mengaktifkan teknik Sword Intent versus the Soul. Hingga aura pedang Chu Jiao pun semakin menguat dengan aura esnya. Chen Xiong melihat serangan Chu Jiao seketika meresponnya dan memberikan serangannya hingga serangan mereka saling beradu dengan kecepatan tinggi. Di samping itu, Yi He hanya duduk dengan bosan melihat pertempuran mereka berdua. Lalu Chen Xiong pun merasakan bahwa ada yang salah dengan aura Yang Ze. Yang Ze seperti sedang meminta bantuan. Dan di saat itu juga Chen Xiong seketika mengambil langkah mundur. Chen Xiong pun menyebut jika saja dirinya tidak sedang terburu-buru,
Kali ini dirinya pasti akan mematahkan 8 tulang mereka satu persatu. Namun Yihe merespon hal ini dan bertanya apakah Jen Xiong sudah selesai mengucapkan kata ancaman. Lalu ingin pergi begitu saja, apakah dirinya sudah mengizinkan Jen Xiong pergi. Dengan cepat Yihe maju dan melepaskan pukulan atomic fist-nya. Jen Xiong yang kaget dengan serangan ini seketika menahannya dengan pedangnya. Namun hal ini saja tidak cukup hingga membuat Jen Xiong terbang karenanya. Jen Xiong pun bertanya-tanya apakah ini barusan dirinya terpental karena serangan Magical Beast. Yihe pun mengatakan bahwa dirinya yang memukul Jen Xiong terbang. Soalnya teriakan Jen Xiong sangat jelek. Jadi dirinya agak keterlaluan mukulnya. Jen Xiong pun bertanya-tanya apakah Yihe yang menyerang dirinya secara diam-diam. Yihe pun menyebut bahwa menurutnya itu bukan serangan diam-diam. Otak Jen Xiong saja yang lambat dan tidak sempat menghindari pukulannya. Jen Xiong pun tidak terima dengan hal ini dan menyebut Yihe sangat sombong. Dirinya akan membunuh Yihe, namun hanya berselang waktu 3 menit Jen Xiong berakhir dengan babak belur. Yihe pun meminta Jen Xiong untuk tidak berkecil hati. Bisa bertahan 3 menit melawan dirinya itu sudah hebat. Si Shin Chen itu dulu bahkan terpental hanya dengan satu pukulannya. Selain itu, Yihe juga mengatakan bahwa senjata Jen Xiong ini cukup berbobot. Dirinya akan pinjam sebentar. Yihe pun bertanya apakah Jen Xiong keberatan. Tapi tetap saja senjata ini harus ditingkatkan lebih dulu. Dan seketika Yihe memberikan energinya hingga bentuk pedang ini mengalami perubahan. Lalu Chu Jiao pun memberitahu Yihe bahwa di cincin ruangan Jen Xiong, dirinya tidak menemukan liontin tapi dirinya menemukan ini. Dan liontin ini terus bersinar sepertinya sedang memancarkan semacam sinyal. Lalu berpindah ke situasi Yang Ze di dalam domain. Yang Ze pun nyatanya tidak bisa berbuat banyak di hadapan topeng naga. Hingga kondisi Yang Ze sekarat. Yang Ze sendiri pun tidak menyangka ternyata dirinya hanya bisa sampai di titik ini. Dirinya sudah menggunakan semua relik Sealing Niles yang dirinya bawa dari reruntuhan di dalam alam rahasia. Asalkan bisa mengenai jantungnya secara tepat, dirinya bisa menyegel aliran ki dan energinya. Namun sayangnya, dirinya sudah mengorbankan satu lengannya. Tapi tetap saja tidak bisa menusukkan paku panjang itu ke jantung naga. Masih meleset sejauh 3 jari. Dirinya telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan si topeng naga. Hingga akhirnya Yang Ze pun harus gugur dalam pertarungan ini. Di samping itu, Liu Qingzu terus berlari menyusuri tiap anak tangga untuk sampai ke atap gedung. Dengan luka yang Liu Qingzu derita saat ini, Liu Qingzu berusaha sekuat tenaga untuk menguatkan diri untuk tetap bisa terus bergerak. Liu Qingzu sendiri menyadari bahwa topeng naga itu kuatnya mengerikan. Bahkan kepala kerbau sama sekali tidak selepel dengannya. Dirinya yakin Yang Ze tidak akan bisa bertahan lama. Target kepala naga berikutnya adalah dirinya. Kalau ingin tetap hidup, sepertinya satu-satunya cara adalah membuat Yihe datang dan membawanya pergi. Ini adalah bangunan tertinggi di sini. Yihe sudah menyalakan sinyal suarnya untuk dirinya. Sekarang dirinya juga harus menyalakan sinyal suar untuk Yihe. Dengan sisa kekuatannya, Liu Qingzu mengaktifkan Bloodline Awakening Nether Sparrow dan mengirim sinyal suarnya. Dan setelahnya, Liu Qingzu pun seketika jatuh dengan keadaan lemah. Liu Qingzu pun merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Liu Qingzu pun berharap Yihe bisa menerimanya. Namun di saat itu Liu Qingzu menyadari ada sesuatu yang mendekat. Dengan cepat Liu Qingzu berdiri dan memeriksanya. Liu Qingzu pun menyadari suara ini dan berharap bahwa dirinya salah menanggapinya. Dan benar saja saat ini si topeng naga sedang mendekat. Liu Qingzu pun sangat kaget melihat serta tidak menyangka topeng naga akan menemukan dirinya secepat ini. Liu Qingzu pun merasa ini situasi yang tidak baik. Dirinya harus segera mengirim sinyal lagi agar Yihe pergi dari sini. Dan kembali saat mereka melakukan kontak mata, topeng naga kembali mengaktifkan domainnya. Perlahan topeng naga pun masuk ke dalam ruang domainnya dan bersiap mengayunkan senjatanya untuk membunuh Liu Qingzu. Liu Qingzu sendiri merasa ini sudah terlambat. Dirinya akan mati di sini. Namun di saat itu tiba-tiba domain milik topeng naga retak dan ternyata Yihe tiba-tiba datang menghancurkan domain milik topeng naga. Dalam aksinya, Yihe menyebut bahwa dirinya sudah berjanji pada orang tua Liu Qingzu dan dirinya menepatinya. Liu Qingzu yang melihat Yihe pun seketika bisa bernapas lega. Lalu Yihe pun seketika menatap topeng naga dan bertanya siapa topeng naga yang begitu angkuh ini.
Hingga Yihe mengayunkan senjatanya dan topeng naga pun merespon hal ini dan menahan serangan Yihe. Hingga dampak serangan Yihe mampu membelah gedung hingga dasarnya. Yihe yang mengudara pun mengatakan kepada Liu Qingzu bahwa Chu Zhao dan adik barunya ada di gang kecil sebelah timur, serta meminta Liu Qingzu untuk pergi lebih dulu. Liu Qingzu pun seketika bertanya dengan Yihe sendiri. Yihe menyebut bahwa dirinya akan menghadapi orang bertopeng naga itu. Dan segera Yihe turun ke dasar gedung untuk menghadapi topeng naga. Lalu Yihe pun menunggu topeng naga dengan tenang di bawah. Dan topeng naga sendiri pun kini perlahan mendekat berjalan ke arah Yihe. Dan lagi-lagi topeng naga mengaktifkan domainnya untuk berhadapan dengan Yihe. Yihe pun menyebut apakah harus dalam domain ini. Sebelumnya saat menerima sinyal minta tolong dari Liu Qingzu, dirinya sudah curiga dengan tempat ini. Yihe pun bertanya apakah topeng naga hanya bisa bersembunyi dan bertarung dalam domain. Lalu di saat itu Yihe menyadari paku yang melekat di dada topeng naga. Yihe pun menduga bahwa ini jangan-jangan rencana yang disebut Chen Xiong untuk mengalahkan topeng naga. Dan tanpa basa-basi topeng naga seketika melakukan manuver maju. Yihe pun seketika merespon hal ini dan menyebut topeng naga sangat cepat. Dan dirinya sudah sangat menantikan hal ini. Hingga pertarungan Yihe versus topeng naga pun dimulai. Pertarungan pun terjadi sangat sengit hingga menghancurkan gedung-gedung di sekitar. Selain itu, pertarungan juga menjadi semakin cepat tiap serangannya. Hingga sebuah serangan dari topeng naga membuat Yihe terpental sangat keras. Namun tak perlu waktu lama Yihe membalas serangan topeng naga dengan Atomic Breath-nya. Hingga serangan tingkat penghancur ini mengenai topeng naga dengan telak. Yihe dengan bentuk di molanya menyebut bahwa topeng naga sangat kuat. Sejak dirinya datang ke dunia ini, akhirnya dirinya bertemu lawan yang layak. Yihe juga sadar dan menilai bahwa topeng naga juga bukan tipe yang akan tumbang semudah itu. Dan seketika topeng naga kembali bangkit dengan keadaan topeng naga yang setengah hancur. Yihe pun tersenyum melihatnya dan menyebut bahwa begitulah seharusnya. Bos tak terkalahkan si topeng naga Qianlong. Masa bisa dikalahkan semudah ini? Kembali Qianlong maju menyerang dan kali ini gerakannya semakin cepat. Yihe yang agak kaget dengan kecepatan ini seketika menahan serangan Qianlong. Yihe pun menilai bahwa Qianlong semakin cepat. Setelah topengnya hancur, bukan hanya kecepatannya, bahkan kekuatannya pun meningkat. Hingga serangan ini pada akhirnya mematahkan pedang milik Chen Xiong. Yihe pun tidak menyangka ini pedangnya patah. Dan kembali Qianlong bersiap menyerang Yihe secara langsung. Di saat serangan itu datang, Yihe pun melakukan hal gila dengan menahan pedang milik Qianlong dengan giginya. Yihe pun tersenyum dengan hal ini dan menyebut Qianlong akhirnya mengeluarkannya juga. Di saat pedang Qianlong tertahan, di saat itu juga Yihe melepaskan pukulan uppercut super kuatnya. Hingga topeng Qianlong pun hancur. Namun serangan ini masih belum selesai. Yihe kembali mencengkram tangan Qianlong dan kembali melepaskan pukulannya secara bertubi-tubi. Yihe menilai pelipis, tenggorokan, jantung, limpa, ginjal, dan kemaluan. Semua itu adalah titik lemah paling mematikan pada tubuh manusia. Ditambah lagi Qianlong memang sudah mengalami penyumbatan meridian sejak paku perunggu murni milik Yang Ze menembus tubuhnya. Membuat aliran ki tempur menjadi tak lancar. Serangannya dipenuhi aura jahat menyusup ke titik-titik penting dan meridian tubuh Qianlong. Menghancurkan dari dalam secara mendalam. Namun di saat itu Qianlong seketika melepaskan pedangnya dari tangannya dan mendorong pedang tersebut dengan kakinya untuk menyerang Yihe. Namun serangan ini gagal. Yihe pun menyebut bahwa dirinya sudah tahu Qianlong belum menyerah. Satu-satunya kesempatan Qianlong untuk membunuh dirinya hanyalah saat awal kedatangan dirinya. Ketika Qianlong bisa memanfaatkan selisih informasi dan menyerang dirinya secara diam-diam. Namun itu peluang keberhasilannya paling-paling 30%. Dan seketika Yihe menggunakan senjata kipas milik Lan Yuxi. Yihe pun seketika mengayunkan kipasnya sekuat tenaga hingga memicu sebuah tornado yang menerbangkan Qianlong. Tornado ini pun terus berputar dengan kecepatan tinggi dan Qianlong yang berada di dalamnya terus terkena serangan bilah angin yang mencabik-cabik tubuh Qianlong. Yihe pun menyebut bahwa kipas yang diperkuat dengan energi jahat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat berada di tangan Lan Yuxi. Lalu di saat tornado mulai menghilang, Yihe mendekat dan mengatakan bahwa ini belum selesai. Yihe pun kini melepaskan Atomic Explosion Fist. Dan ini pukulan pertamanya.
hingga ledakan pukulan ini membuat Chen Long melambung di udara. Lalu pukulan kedua pun kini dilepaskan Yihe dengan teknik Mountain Shattering Fist Black Flash, hingga membuat Chen Long terpental sangat jauh dan membentur sebuah gedung. Yihe pun bertanya naga apa ini. Dirinya kira kuat sekali, tapi ternyata cuma serangga. Chen Long pun nyatanya masih bisa menunjukkan pergerakan dan ingin membunuh Yihe. Dan Yihe pun pada akhirnya mengakhiri pertarungan ini dengan menekan pedang Chen Long ke lehernya sendiri hingga memutuskan kepalanya. Bersamaan dengan hal itu, Yihe mendapatkan Liontin Naga. Dengan ini, saatnya untuk mengakhiri permainan ini. Lalu saat Yihe kembali, Jen Xiong seketika berlutut karena sadar akan kekuatan mutlak yang ada di depannya. Liu Qingzu pun menyebut bahwa Chu Zhao seharusnya tidak membiarkannya pergi melawan Chen-Long itu sendirian. Chu Zhao pun mengatakan bahwa selain Yihe, mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah jika mereka pergi bersama-sama. Mendengar hal ini, Liu Qingzu menilai bahwa perkataan Chu Zhao benar. Dirinya sendiri terluka sampai tidak bisa menggunakan tekniknya lagi. Katanya mau membantu Yihe tapi malah hanya membuatnya harus terpecah fokus untuk melindungi dirinya. Andai saja dirinya bisa lebih kuat sedikit lagi, dirinya tidak akan menjadi beban bagi Yihe. Yihe yang melihat Liu Qingzu nampak melamun seketika mendekatinya serta bertanya apa yang Liu Qingzu pikirkan. Liu Qingzu yang kaget pun seketika malu. Yihe pun seketika meminta Liu Qingzu untuk memberinya kalung kerbau itu, atau apakah dirinya harus merebutnya secara paksa. Tanpa pikir panjang, Liu Qingzu memberinya. Lalu Yihe pun mengurutkan urutan 12 zodiak dari tikus hingga babi. Chu Zhao pun merasa aneh karena tidak ada yang terjadi. Chu Zhao pun bertanya apakah urutannya salah. Lalu Jen Xiong pun mendekat dan mengatakan bahwa Chen-Long yang sangat khusus ini pada dasarnya tidak dirancang sebagai topeng pemburu, melainkan pemburu khusus untuk membunuh orang yang memiliki liontin kerbau. Biasanya, jika seseorang ingin menyelesaikan satu level, maka mereka tidak perlu menambahkan liontin naga. Di saat liontin naga diambil, tiba-tiba sesuatu terjadi, dan ini membuat mereka kaget. Jen Xiong pun bertanya-tanya apakah mereka memicu sesuatu. Lalu dari atas langit muncul sebuah fenomena alam. Yihe pun meminta mereka semua untuk segera melihatnya, apa yang ada di langit itu. Dan hal ini memicu sebuah mata besar yang muncul dari permukaan tanah. Dan secara tiba-tiba, secara tidak sadar, Yihe malah tenggelam dalam mata besar itu dan jatuh ke dalamnya. Dan bersamaan dengan hal itu, Yihe seketika sadar dan saat membuka mata, Yihe kembali ke dalam kereta. Orang-orang pun juga heboh dan bingung, mereka masih berada di dalam kereta Huadu. Dan sebagian sangat kaget mengetahui bahwa mereka masih hidup. Mereka ingat barusan berada di kota aneh, dan mereka ingat dibunuh oleh seseorang dengan topeng. Seseorang pun ingat bahwa banyak dari mereka yang dibunuh oleh naga itu. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar hanya mimpi. Bagaimana mungkin begitu banyak orang mengalami mimpi yang sama? Lalu sebuah pengumuman pun datang dan meminta kepada semua murid untuk tidak panik. Barusan mereka semua terseret ke dalam Demon Eye yang membangun ilusi mimpi. Ini adalah ujian orientasi mahasiswa baru tahun ini di Universitas Huadu. Dengan ini semua murid bisa tenang sekarang. Lalu pengumuman spesial dalam ujian kali ini, Yihe dari kota Ancheng bersama Chu Zhao dan Liu Qingzu berhasil mengumpulkan semua liontin zodiak dan meraih peringkat pertama. Di antaranya murid Yihe menunjukkan kinerja luar biasa. Hadiah khusus akan diberikan setelah masuk sekolah. Mendengar hal ini, orang-orang pun seketika bertanya siapa Yihe ini. Mereka mati duluan jadi tidak tahu kejadiannya. Mereka juga bertanya-tanya apakah Yang Ze tidak menang. Sebagian orang juga bertanya apa itu kota Ancheng. Mengapa semua mahasiswa baru dari kota besar kalah dari kota Ancheng. Selain itu mengumpulkan semua liontin ini, bagaimana mungkin dirinya bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang bertopeng pun. Mungkinkah Yihe anak di luar nikah dari keluarga martial art yang tersembunyi? Mereka pun menekankan bahwa mereka harus mengenal Yihe. Di samping itu, Yihe pun dikagetkan dengan notifikasi yang muncul. Yihe pun sudah menunggu-nunggu hal ini. Akhirnya datang juga. Sepertinya kalau memenuhi syarat tertentu bisa dapat undian sekali. Notifikasi pun mengucapkan selamat kepada Yihe karena berhasil mengungguli semua mahasiswa baru dalam ujian Demon Eye Universitas Huadu. Yihe mendapat 1 kali undian hadiah template. Yihe dengan rasa khawatirnya meminta Chu Zhao mengambilkan sebuah tisu basah. Dirinya harus membersihkan tangannya baik-baik.
Chujo pun bingung dengan hal ini, dan kini Yihe pun siap untuk mengundi. Kali ini dirinya tidak akan bermain curang. Sebuah template baru pun muncul. Notifikasi menyebut bahwa ini adalah Vampire Dio Brando Rank D+. Adapun kemampuan Bloodline ini, pertama Zombie Infection, kedua Blood Manipulation, ketiga Immortality, dan Compatibility saat ini adalah 1%. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.